Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat bertemu kembali dengan saya. Perkenalkan, nama saya Bapak Surisna sebagai pengampu mata kuliah karya ilmiah EKMA 4560. Rekan-rekan mahasiswa, menulis artikel ilmiah adalah merupakan kemampuan yang kompleks yang didukung oleh pengetahuan dan latihan yang siklikal dan berkelanjutan. Isi tulisan akan mencerminkan seberapa banyak Anda membaca dan mengunyah berbagai informasi dari bermacam sumber. Tanpa membaca sebagai sumber dengan cukup, pasti Anda akan kesulitan dalam menulis. Apa yang akan ditulis kalau isinya tidak ada? Itulah mengapa Anda wajib mengikuti pembelajaran atau pembimbingan EKMA 4560 karya ilmiah ini. Kesertaan Anda dalam mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar termasuk masukan dari para pembimbing agar artikel ilmiah yang dihasilkan bebas plagiasi dan layak publikasi. Capaian pembelajaran mata kuliah CVMK. Setelah mengikuti pembelajaran mata kuliah karya ilmiah ini, Anda diharapkan mampu membuat artikel ilmiah yang bebas plagiasi dan memenuhi kaidah penulisan karya ilmiah dengan baik. Secara khusus, capaian pembelajaran itu mencakup kemampuan. Yang pertama adalah merupakan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya dengan baik. 2. Membuat judul tulisan artikel ilmiah dengan tepat. Yang ketiga, mengolah hasil bacaan atau referensi untuk mendukung pengembangan atau penulisan artikel ilmiah dengan baik. Yang keempat, menyusun kerangka keragaman penulisan artikel ilmiah dengan baik. Yang kelima, menulis artikel ilmiah secara utuh berdasarkan kerangka karangan yang dibuat. Yang keenam, memperbaiki atau memfinalkan artikel ilmiah menjadi lebih baik sehingga layak publikasi. Bahan dan sumber belajar dalam orientasi mata kuliah. Pelajarilah. Yang pertama adalah panduan mata kuliah karya ilmiah EKMA 4560 yang telah disediakan disiapkan UT untuk Anda. Yang kedua, contoh 1 artikel ilmiah dari Google Scholar atau sumber lainnya untuk dianalisis dan dikenali ciri atau karakteristik yang membuat tulisan itu disebut artikel ilmiah. Berdasarkan rumusan CVMK di atas, skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, gambaran umum aktivitas belajar. A. Belajar mandiri dan tugas. Kemudian, mempelajari skenario pembelajaran dalam orientasi mata kuliah. Kemudian, mempelajari panduan karya ilmiah yang membuat ketentuan tentang pembelajaran dan kaidah penulisan karya ilmiah. Kemudian, mengerjakan tugas pendahuluan dengan memilih dan mempelajari satu artikel ilmiah yang Anda peroleh dari Google Scholar atau sumber lainnya. Yang bagian B-nya, tugas-tugas yang harus dikerjakan secara mandiri. Yang pertama adalah tugas 1,
yaitu merupakan masalah dan topik dan membuat judul artikel ilmiah. Yang keduanya, mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi, 5 artikel, dan buku pendukung artikel ilmiah, serta membuat kerangka karangan penulisan artikel ilmiah. Tugas kedua, memperbaiki perbaikan tugas 1 berdasarkan komentar dan masukan perbaikan dari pembimbing, serta mengembangkan menulis artikel ilmiah berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Tugas 3, menggugah draft artikel ilmiah yang telah diselesaikan ke dalam laman tutorial. Tugas 4, memperbaiki draft artikel yang sudah diunggah dengan memperhatikan komentar masukan perbaikan dari tutor pembimbing. Kemudian mengunggah artikel ilmiah yang telah diperbaiki untuk memperoleh penilaian pensokaran akhir dari pembimbing. Kemudian yang bagian C-nya, berperan serta secara aktif dalam tutorial atau bimbingan melalui tutorial online dilaksanakan asinkronus sebanyak 2 sesi. Durasi per sesi 1 minggu. Kemudian tutorial webinar dilaksanakan secara sinkronus atau tatap muka secara online sebanyak 4 sesi dengan durasi 2 jam atau 120 menit per sesi. Kemudian skema aktivitas belajar mata kuliah FKMA 4560 karya ilmiah yang telah dilaksanakan agar dibuatkan oleh para mahasiswa. Itulah yang saya sampaikan. Kita semangat dalam belajar. Mudah-mudahan kalian sukses dengan belajar di masa depan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.